Welcome to channel Bukan Ngoding. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini saya akan membuat program sederhana, yaitu program kalkulator menggunakan C# yang menerapkan konsep OOP. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio 2012. Kita langsung saja buat projectnya. Di sini saya menggunakan console application, kita namakan kalkulator. Oke, ini tampilannya. Jadi di sini kita langsung diberikan library defaultnya, kemudian ada kelas program dan method main-nya. Jadi method main di sini adalah metode yang pertama kali dipanggil ketika program dijalankan. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalnya kita isikan My Calculator. Console.readline. Oke, kita coba jalankan. Oke, udah mau. Nah, kita bisa membuat kelas untuk kalkulatornya. Jadi di sini kita bisa mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan untuk programnya. Kita pakai float untuk bilangan pertama. Bilangan kedua kita juga float. Untuk menyimpan hasil kita pakai float. Nah, nanti kita akan membuat beberapa pilihan yang diinputkan oleh user, baik itu akan melakukan operasi perhitungan berupa penjumlahan atau perkalian. Kita bisa inputkan tipe datanya berupa integer dengan nama pilih. Oke, setelah dibuat, kita bisa buat konstruktornya untuk kelas kalkulator. Public kalkulator. Jadi di sini akan pertama kali dipanggil nanti programnya. Akan pertama ditampilkan, jadi kita buat untuk pilihannya. Console.writeLine. Kita bisa membuat tampilan untuk menampilkan pilihan. Misalnya kita buat pilih operasi hitung. Oke. Untuk pilihan pertama, kita isi penjumlahan. Console.writeLine. Dan pilihan kedua kita isi pengurangan. Pilihan 3 perkalian. Pilihan 4 kita bisa pembagian. Yang terakhir kita bisa buat modulus. Bagi teman-teman yang belum tahu, modulus itu merupakan sisa bagi, sisa dari hasil bagi. Oke, setelah konstruktornya dibuat, kita akan menerapkan konsep enkapsulasi untuk mendapatkan inputan dari pilihannya. Kita bisa langsung buat public void. Kita namakan set pilihan. Kita langsung buat inputannya. Console.
write, masukkan pilihan. Oke, kita masukkan variabelnya. Nah, variabel pilih. Jadi karena semua inputan dibaca sebagai string, kita akan convert terlebih dahulu. Kita jadikan integer. Misalnya integer.parse. Di sini si sub itu merupakan case sensitif, jadi huruf kapital sangat berpengaruh. Parse console dot readline. Jika sudah dibuat, kita akan membuat metode untuk get-nya. Public integer. Jadi kita buat metode yang dapat memutarbalikkan value. Kita namakan get pilihan. Jadi kita bisa return nilai dari pilih. Return. Kita set nilainya pilih. Oke. Selanjutnya kita buat enkapsulasi juga untuk membuat inputan. Kita buat public void. Setelah kita set bilangan 1. Kita buat inputannya console write kita isikan misalnya bilangan 1 itu aja. Dan kita buat metode get-nya. Ini tipe datanya bilangan 1 float. Kita namakan get bilangan 1. Kita return nilainya bilangan 1. Untuk bilangan 2 juga sama. Kita isi, buat metode untuk nilainya. Namanya public void. Namanya itu set bilangan 2. Oh ya, ini kurang. Maaf, ininya kurang. Kita buat inputannya terlebih dahulu. Bilangan 1 sama dengan kita convert jadi float. Float.parse console.readline. Kita buat inputannya console dot write. Misalnya kita isi bilangan 2. Kita buat inputannya bilangan 2 sama dengan float dot parse console.readline. Selanjutnya kita buat metode get. Datanya float
namanya get bilangan 2. Jadi di sini kita kembalikan nilai dari bilangan 2. Jadi di sini tetap dalam kelas kalkulator. Selanjutnya kita bisa buat metode untuk masing-masing proses. Misalnya kita buat untuk proses penjumlahan. Kita bisa panggil metode set bilangan 1, set bilangan 2. Jadi di sini ada metode yang memanggil metode. Nah, kita buat hasilnya bilangan 1 ditambah bilangan 2. Untuk menampilkan hasil kita buat console.writeLine bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan hasil. Sama juga untuk yang pengurangan, kita buat metode baru, pengurangan. Kita panggil set bilangan 1, set bilangan 2. Kita buat hasilnya bilangan 1 dikurang bilangan 2. Terus kita outputnya kita buat kurang. Selanjutnya kita akan buat untuk perkalian. Kita buat panggil metodenya, buat hasilnya bilangan 1 dikali bilangan 2. Selanjutnya kita buat metode untuk pembagian. Caranya sama, set bilangan 1, set bilangan 2. Oh ya, titik koma jangan lupa. Hasil bilangan 1 dibagi bilangan 2. Kemudian kita buat metode untuk modulusnya. Kita tetap set bilangan 1, kita panggil metodenya. Nah, kita buat hasilnya bilangan 1, modulus dilambangkan dengan persen, bilangan 2. Sini kita misalnya buat persen. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk memilih proses hitung. Kita akan buat metode void. Misalnya kita namakan, di sini kita menamakannya hitung. Karena di sini kita akan memilih proses hitung yang akan dilakukan oleh user. Nah, ketika melakukan pemilihan, berarti di sini terdapat sebuah kondisi. Di sini saya memakai percabangan if. Ketika pilih
sama dengan 1, berarti proses yang dilakukan adalah proses penjumlahan. Jadi kita bisa memanggil metode penjumlahan. Selanjutnya, kondisi yang kedua, ketika pilih sama dengan 2, maka proses yang dilakukan adalah proses pengurangan. Kondisi yang ketiga, ketika pilih sama dengan 3, maka proses yang dilakukan adalah proses perkalian. Kondisi yang keempat, ketika pilih sama dengan 4, maka proses yang dilakukan adalah proses pembagian. Selanjutnya, kondisi yang kelima, ketika pilih sama dengan 5, maka proses yang dilakukan adalah proses modulus. Nah, pilihan yang terakhir yaitu ketika kondisi inputan user tidak tersedia pada pilihan yang kita tentukan, maka kita bisa membuat kondisi else. Kita bisa membuat pernyataan console.writeLine inputan tidak tersedia. Ketika semua metode telah dibuat, selanjutnya kita bisa panggil metode-metode tersebut pada metode main. Jadi di sini kita buat objeknya dulu, objek dari kelas kalkulator dengan nama cal new kalkulator. Untuk memanggil metode, kita panggil nama objeknya terlebih dahulu. Cal dot. Jadi kita pertama-tama akan memanggil metode untuk set pilihan. Jadi pilihannya di set, kita memasukkan pilihan. Selanjutnya kita akan memanggil metode hitung. Cal hitung. Nah, jadi ketika metode hitung dipanggil, dia akan melakukan operasi. Misalnya, ketika pilihan sama dengan 1, maka metode penjumlahan akan dipanggil. Oke, selanjutnya kita coba running programnya. Yang udah mau, kita coba masukkan 1. Kita melakukan proses penjumlahan 1,2 tambah 1,3, hasilnya 2,5. Sudah benar. Selanjutnya dari codingan ini bisa kita modifikasi, kita tambahkan perulangan. Sini kita pakai do while aja. Kita tambahkan variabel baru dengan tipe data char, namanya activity. Oke, kita pakai perulangan do while. Do while. Sini kita taruh while. Oke, kita buat inputannya dulu. Oke, misalnya kita akan membuat inputannya dot write line. Kita pakai write. Ada inputan lagi. Y untuk yes, N untuk no. Kita ubah dulu karena semua tipe datanya itu terbaca string, kita ubah jadi char dot parse. Nah, di sini baru kita bisa masukin console dot readline. Nah, sekarang kita buat kondisinya ulang
ketika activity sama dengan Y, atau ketika activity sama dengan Y. Seperti itu. Kita coba ulang running. Masukkan pilihan, misalnya kita akan masukkan pilihan 5. Masukkan bilangan 1 misalnya 5, 2. Modulusnya 1. Ada inputan lagi, misalnya kita masukkan Y. Oh ini ya, nanti bisa kita perbaiki. Oh ya, udah mau. Misalnya kita masukkan perkalian. Ada inputan lagi? Tidak. Program akan berhenti. Oke, kita perbaiki dulu, kita rubah tampilannya agar lebih menarik. Oke, ini aplikasinya, kita coba jalanin lagi. Setelah kita mau pembagian 4, bilangan 1, 10, bilangan 2, hasilnya 2,5. Ada inputan lagi, coba kita masukin Y. Misalnya kita coba pengurangan 10 dikurang 20, hasilnya minus 10. Oke, coba kita no, akan keluar terima kasih. Baik, sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.